Akhir-akhir ini ramai pemberitaan soal Jepang membuang air limbah ke laut. Pemerintah Jepang yakin air yang mereka buang sudah aman dibuang ke laut. Tapi pemerintah Cina menjawab, kalau aman, kenapa airnya tidak diminum atau digunakan untuk berenang? Cukup masuk akal ya. Tapi bukannya Cina juga membuang air limbah nuklir mereka ke laut ya? Haha, sama aja dong. Halo semua, kembali lagi bersama aku Faisal di channel Remaja Disorientasi. Di video kali ini aku mau membahas soal pembangkit listrik, mulai dari biaya operasionalnya, manfaat, kapasitas, dan dampak yang dihasilkan, serta apa aja kendalanya ya. Pada tahun 2020, warga Jakarta diberikan kesempatan melihat indahnya langit Jakarta yang bersih. Bisa dilihat dari beberapa postingan kalau langit Jakarta yang bersih. Yang paling membedakan kondisi saat pandemi dengan sekarang adalah tidak adanya aktivitas kendaraan di jalanan Jakarta. Menurut data BPS, pada tahun 2022, sekitar 26 juta kendaraan yang masuk ke Jakarta, 17 jutanya adalah sepeda motor. Tapi dari website Databox, PLTU penyumbang 30% polusi Jakarta. Bukannya angka 30% angka yang lumayan tinggi ya? Sebelumnya aku sudah membuat video tentang polusi Jakarta yang isinya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan polusi Jakarta. Berbeda ya dari yang sebelumnya, kali ini aku mau membahas bagaimana peran pembangkit listrik dalam menghasilkan listrik beserta kontroversinya. Saat ini PLTU mendominasi produksi listrik Indonesia. Nggak bisa dibantah ya, kita masih butuh sektor ini. Kira-kira berapa ya biaya yang diperlukan Indonesia untuk merubah 100% pembangkit listrik yang merusak lingkungan menjadi ramah lingkungan dengan catatan nggak dikorupsi ya? Haha. Kita mulai dari data PLN dulu. Berdasarkan data statistik PLN, Indonesia punya 6.314 pembangkit listrik. Dengan jumlah paling banyak pembangkit listrik terdiri dari tenaga diesel sekitar 5.363 unit, PLTS 204 unit, PLTA 166, PLTU 130. Hasilnya, produksi listrik Indonesia mencapai 308.002 gigawatt. Wow, besar. Dengan kapasitas total yang terpasang 44.939 megawatt. Hasilnya, PLN mendapatkan pendapatan 441 triliun dengan laba bersih 14 triliun rupiah. Ongkos produksi listrik Indonesia mencapai 187 triliun dengan biaya operasional rata-rata per kWh paling besar di pembangkit listrik tenaga diesel, nomor 2 PLTG, dan nomor 3 PLTS. Sekarang kita akan mengulas tiap pembangkit tenaga listrik. Kita mulai dari PLTU. Biaya produksi PLTU yang murah dengan kapasitas terpasang PLTU yang paling tinggi yaitu 115.000 gigawatt. Jadi memang jadi primadona lah ya PLTU ini bagi Indonesia. PLTU juga menyumbang sebesar 37% produksi listrik nasional. Ini membuktikan bahwa PLTU penyumbang listrik paling besar di Indonesia. PT PLN sendiri punya 8.000 megawatt. Hal ini menobatkan PT PLN menjadi perusahaan dengan perusahaan PLTU terbesar di Asia Tenggara dan menjadi perusahaan terbesar ke-8 di dunia. Tentu saja PLTU ada efek sampingnya. Dalam website Betahita, PLTU batubara di Pulau Sumatera menyebabkan masyarakat rentan terhadap penyakit kulit dan pernapasan. Pada tahun 2021 saja, tercatat 2.547 warga menderita ISPA dan 738 menderita sakit paru kronis di sekitar PLTU Pangkalan Susu. Direktur Srikandi Lestari Sumatera Utara menyatakan bahwa petani di sekitar PLTU Pangkalan Susu mengalami penurunan hasil panen mereka lebih dari 50%. Pembangunan PLTU juga cukup rumit, yang harus mengatur perizinan lingkungan, mengatur jarak dari pemukiman warga juga. Ngomong-ngomong soal jarak, aku mau tanya ya ke kalian. Berapa ya jarak aman antara PLTU
dan tempat aktivitas masyarakat yang sesuai aturan. Soalnya aku cari-cari, aku belum menemukan aturan tentang jarak antara PLTU dengan masyarakat. Tapi setelah melihat video Mata Najwa yang ini, ternyata ada SD dan SMP yang jaraknya 500 meter dari PLTU. Terlihat debu hitam yang menumpuk mengotori seisi sekolah. Jadi apakah ini jarak yang aman? Kita beralih ke PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas dan uap. PLTGU ini menghasilkan listrik terbesar kedua setelah PLTU. Dari namanya, pembangkit ini menggabungkan sistem pembangkit gas dan uap. Cara kerjanya dengan memasukkan gas, bahan bakar pemanas, dan udara masuk ke dalam kombuster, yang kemudian menghasilkan tekanan tinggi. Tekanan tinggi ini memutar generator dan menghasilkan listrik. Hasil udara tekanan tinggi tadi masih panas dengan suhu 600-700 Celcius. Udara panas tadi digunakan untuk menguapkan air di suatu wadah. Air yang menguap tadi bisa memutar generator PLTU dan menghasilkan listrik 2 kali. Pembangkit listrik tenaga uap terbesar se-Asia Tenggara terletak di Kabupaten Karawang di Jawa Barat. Pembangkit gas itu adalah PLTGU Jawa 1 berkapasitas 1760 MW, akan beroperasi pada semester 2 tahun 2023 ini. Proyek dengan dana investasi $900 juta diperkirakan akan menghasilkan listrik 35 GW dan akan melistriki 11 juta rumah. Biaya pengoperasian PLTGU tiap KWH-nya cuma Rp143, mulai dari segi pemeliharaan, beban bunga, biaya penyusutan, dan bahan bakar sangatlah murah. Selain penghasil listrik terbesar kedua di Indonesia, pembangkit listrik ini juga lebih bersih dari PLTU yang mengandalkan pembakaran batu bara. PLTGU juga lebih efisien daripada PLTU karena dalam sekali pengoperasian bisa menggerakkan generator PLTG dan tekanan panasnya menguapkan air untuk menggerakkan PLTU. Beralih ke pembangkit listrik tenaga air. Sampai video ini dibuat, menurutku ya, pembangkit listrik tenaga air lebih baik dari pembangkit listrik energi terbarukan yang lainnya. Terbukti energi bersih yang diproduksi PLTA yang paling besar. Saat ini PLTA adalah pembangkit listrik energi terbarukan yang paling realistis dari segi dana investasi dan biaya pengoperasian. Pembuatan PLTA lebih mudah jika dibandingkan pembangkit listrik ramah lingkungan yang lainnya. Untuk biaya cuma perlu Rp337. Kita patut bangga karena PLTA terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia dengan total kapasitas terpasang 1008 MW dan produksi listrik rata-rata 1428 GW per tahun. Kekurangan dari PLTA adalah saat musim kemarau yang mengurangi jumlah produksi listriknya. Meskipun begitu, masyarakat bisa memanfaatkan waduk ini sebagai budidaya ikan, dijadikan wisata untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di sekitar. Beralih ke PLTS. Sebenarnya potensi dari sinar matahari di Indonesia sangatlah besar. Ditambah lagi kita berada di garis khatulistiwa yang sepanjang tahun penuh dengan sinar matahari. Tapi PLTS masih kurang diminati. Hal ini disebabkan karena harga investasi untuk membangun dan mengoperasikan PLTS masih sangat tinggi. Beban produksi listrik tenaga surya sangat mahal dikarenakan beban bunga yang tinggi. Wajar aja, bunga yang tinggi berasal dari utang yang investasi PLTS yang mahal. Tapi kalau lihat dari tabel beban bunga dan penyusutan nilai PLTS, tapi kalau kita lihat dari biaya untuk pemeliharaan, pegawai, dan lain-lain, ini sangatlah rendah. Artinya PLTS bisa jadi pilihan investasi jangka panjang. Indonesia sebentar lagi akan punya PLTS terapung di Waduk Cirata dengan luas kurang lebih 200 hektar di atas Waduk Cirata. PLTS terapung Cirata rencananya akan dibangun dengan kapasitas 145 MW.
yang dihasilkan lewat panel-panel surya yang berada di atas Waduk Cirata. PLTS Terapung Cirata dapat mengimbangi 214.000 ton emisi karbon dioksida dengan nilai investasi mencapai 129 juta dolar Amerika Serikat. 129 juta dolar. Konsep penggabungan antara waduk dan PLTS sebenarnya sudah pernah aku lihat beberapa tahun lalu di channel YouTube luar negeri. Penggabungan peternakan atau pertanian dengan PLTS atau yang biasa disebut agrovoltaik ini membuatku sangat tertarik. Bayangin aja kandang-kandang ayam atau sapi di atapnya ditaruh PLTS. Dengan begitu para peternak mendapatkan penghasilan juga dari produksi PLTS tadi. Di ladang pun juga bisa membangun PLTS di atas tanaman dengan jarak yang tepat. Tapi bukannya akan memperlambat pertumbuhan tanaman karena cahaya tertutup oleh PLTS. Sebenarnya tanaman dan manusia. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Indonesia punya potensi yang besar karena Indonesia punya banyak gunung berapi yang aktif. PLTP di Indonesia punya biaya operasi kWh yang paling murah, yaitu Rp118 per kWh. Tahun 2022 aja, Indonesia punya 18 PLTP dengan kapasitas 579 MW dan berhasil memproduksi listrik sebesar 4.138 GW. Padahal potensi kapasitas PLTP Indonesia mencapai 29 GW. Kalau kapasitasnya sebesar itu, kira-kira berapa ya produksi listrik yang bisa dihasilkan PLTP? Meskipun pemerintah Indonesia tahu akan potensi yang besar itu, juga ada banyak kendalanya. Mulai dari biaya investasi yang mahal, perlu SDM yang terampil, pendistribusian listrik PLTP yang sulit. Hal ini dikarenakan rata-rata PLTP berada di ketinggian yang cukup tinggi. Oke, itu dia pembahasan setiap pembangkit yang dominan di Indonesia. Lalu berapa ya biaya agar Indonesia menghasilkan 100% listrik yang ramah lingkungan? Untuk menghitungnya, kapasitas pembangkit listrik Indonesia saat ini 44.939. Kalau kita kurangi dengan pembangkit listrik yang bersih, hanya berkurang sekitar 37.996. Masih banyak ya. Kalau gitu aku ambil contoh PLTS Apung Cirata dengan kapasitas 145 MW dengan anggaran 129 juta dolar. Kalau pembangkit ini ada 200, maka kita dapat 29.000 MW. Berapa ya uangnya? Sementara biaya pembangunan PLTP per megawattnya 6 juta dolar. Aku misalkan saja PLTP 9.000 MW. Artinya butuh 54 miliar dolar. Wow, masih banyak banget. Kalau aku hitung-hitung lagi totalnya butuh 79,8 miliar US dollar atau dirupiahkan 1,2 kuintillion. Kuintillion itu berapa? Donolnya. Tapi dari website tirto.id, dana untuk Indonesia 100% EBT bisa mencapai 2,8 kuintillion. Tambah bengkak lagi ya. Apa udah dihitung sama korupsinya? Semoga nggak dikorupsi ya. Oke, nggak kerasa kita sudah di detik-detik terakhir video. Semoga kedepannya Indonesia segera lepas dari PLTU ke pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Itu saja dari channel Remaja Disorientasi dan sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.